Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman dan sobat semua yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, berhubung banyak sekali komentar yang mendarat di video saya sebelumnya dan hampir semuanya mengeluhkan tentang kerugiannya di dalam melakukan usaha peternakan entok, khususnya adalah untuk pembibitan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin sekali berbagi tips ya, tips sederhana bagaimana sih caranya supaya ternak entok pembibitan kita tidak kemudian menjadi rugi. Karena kalau rugi teman-teman, tentu saja kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya dari hasil perjuangan kita berternak. Nah, ini tentu saja adalah pembahasan yang sangat menarik sekali. Tentu saja saya berharap teman-teman, khususnya dari pemula, jangan di skip-skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham dan segera bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman dan sobat semua pahami bahwa pada dasarnya konsep daripada peternak pembibitan dengan peternak pembesaran itu berbeda. Ya teman-teman. Nah, sehingga dengan perbedaan itu tentu saja proses dari perawatan maupun jenis pakan yang akan kita berikan kepada mereka, pembesaran dan pembibitan, itu tentu saja berbeda. Jangan sampai salah teman-teman dan sobat semua. Karena seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa peternak entok pembibitan kita hanya bisa mengharapkan hasil dari hasil tetasan atas telur-telur yang sudah diproduksi oleh indukan kita. Ya, sedangkan kalau pembesaran kita hanya bisa mengharapkan hasil dari bobot. Dari sini saja sudah berbeda teman-teman dan sobat semua untuk prosesnya. Jadi, karena ternak entok pembibitan kita hanya bisa mengharapkan hasil produksi telur dan kemudian setelah ditetaskan akan menjadi DOD, maka kita sebagai peternak pembibitan akan fokus kepada bagaimana cara indukan entok kita supaya produktif di dalam memproduksi telur. Ya, jangan salah, karena banyak sekali dari teman-teman kita justru malah kebalik. Ya, kebalik. Jadi ada bahasa yang namanya wah indukan itu kurus, ya. Dan mereka sudah panik dibilang kurus. Padahal meskipun kurus pada dasarnya teman-teman itu tidak menjadi masalah. Ya kalau bagus memang ya gemuk. Tapi kurus pun tak menjadi masalah. Yang penting produktif. Artinya kurus-kurus yang penting mereka lancar dalam produksi telurnya. Ya. Nah sekarang teman-teman pilih yang mana? Pilih punya entok gemuk, indukan entok gemuk tapi tidak lancar dalam bertelur, atau pilih yang kurus tapi selalu lancar dalam bertelur. Logika orang berpikir sebagai peternak pasti akan memilih yang penting mereka mampu untuk memproduksi telur sebanyak mungkin, ya. Karena kalau jumlah telur yang mereka produksi itu sedikit, maka hasilnya itu terus terang saja ya teman-teman, terus terang saja kita tetap akan rugi. Ya nih teman-teman, satu indukan hanya bisa memproduksi 5 telur atau 5 butir telur, ya. Yang mana dari 5 butir telur belum tentu akan menetas semua, katakanlah 4 yang menetas. 4 kalau kita jual kali 12.000 saja harga termahal per DOD atau per anak entok itu baru berapa? 12.000 dikali 4. Ya. Maka hasilnya sedikit sekali. Ya teman-teman, sedikit sekali. Jadi tidak sesuai dengan biaya pengeluaran pakan yang kita keluarkan untuk mereka. Nah, ini yang kemudian banyak sekali dari teman-teman kita kemudian mengalami kerugian dalam peternak entok, khususnya adalah untuk pembibitan. Jadi bagaimana dengan pembesaran? Saya juga punya loh teman-teman entok yang saya besarkan, karena saya peternak ini dengan menggunakan 2 sistem. Ada pembibitan dan juga ada pembesaran. Ini dia entoknya. Nah ini dia teman-teman dan sobat semua, salah satu entok-entok yang saya besarkan dengan menggunakan sistem pembesaran. Dan untuk pembesaran itu sendiri saya juga melakukan sistem liar juga ya teman-teman. Jadi selain ada yang dikereng seperti ini, saya juga punya entok-entok ataupun anak entok yang saya besarkan dengan menggunakan sistem pembesaran dengan menggunakan sistem liar, atau saya keluarkan dari kandang ya, nanti sore baru mereka pulang. Ini dia entok-entoknya teman-teman.
Nah, jadi teman-teman dan sobat semua, maksud dan tujuan saya ya menunjukkan bahwa saya juga beternak entok sistem pembesaran adalah supaya nanti saya bisa menunjukkan bahwa adanya perbedaan itu saya tidak hanya berteori ya. Saya bisa menunjukkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam sistem pembibitan maupun pembesaran ya. Jadi kalau saya cuma ngomong kosong, tentu saja teman-teman pasti tidak akan percaya ya. Nah, Bang Ruski ini beternak entok sistem pembesaran, mana entok-entoknya? Nah, kan begitu. Logikanya begitu, teman-teman. Karena kadang-kadang netizen itu ya agak sedikit ribet ya, teman-teman. Sedetail mungkin. Maka dari itu sengaja saya tunjukkan entok-entok yang saya besarkan dengan menggunakan sistem pembesaran. Bahkan ada juga yang saya liarkan ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi di tayangan. Jadi teman-teman dan sobat semua, inti daripada pembahasan kali ini kan kita hanya akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya beternak entok pembibitan tidak rugi ya, sehingga untuk pembesarannya cukup saya tutup ya. Kita akan fokus kembali, kita akan kembali lagi ke tema pembahasan, yaitu bagaimana cara beternak entok sistem pembibitan supaya tidak rugi. Jadi intinya teman-teman ya, saya kasih tahu bocorannya sedikit ya. Intinya supaya beternak entok pembibitan ini tidak rugi, silahkan teman-teman dan sobat semua fokus saja sama bagaimana supaya entok-entok ini tetap rutin, lancar atau produktif dalam bertelur. Intinya begitu saja. Jadi nggak usah mikiri, wah ini entok saya kurus, kemudian panik dan bingung sehingga kemudian mencari pakan-pakan supaya menjadi gemuk entok-entok dan indukan entok kita. Ya teman-teman. Nah, bahkan nanti saking pinginnya melihat indukan entok kita gemuk, sampai-sampai jenis pakan yang seharusnya diberikan untuk sistem pembesaran kita berikan untuk pembibitan. Satu contoh, kita beli pur ya. Padahal sudah disediakan di toko ternak. Ya, kalau untuk pembibitan indukan silahkan dibeli 144 atau 9905. Tapi begitu melihat indukan entok ini tetap kurus, sehingga mereka kemudian membelinya dengan sentrat atau pur 511 untuk pembesaran, sehingga entoknya menjadi gemuk, dan dengan mereka gemuk otomatis mereka akan kurang di dalam memproduksi telurnya. Dan itu fakta teman-teman dan sahabat semua ya, itu fakta. Jadi kalau kita fokus untuk pembibitan ya, kita nggak usah mikiri entok ini gemuk atau segala macam ya. Kecuali kalau kita pembesaran, wajar kalau kita sistem pembesaran kemudian kita panik, kita bingung ketika melihat entok-entok yang kita besarkan itu kurus. Karena nanti ketika kita timbang ya, hasil timbangannya itu ringan ya, tidak berbobot, sehingga kita menjadi rugi kalau timbangannya tidak berbobot. Ya, itu wajar kalau pembesaran. Tapi kalau pembibitan, silakan teman-teman fokus saja sama satu hal itu. Bagaimana supaya indukan-indukan entok ini kemudian memproduksi telur dengan lancar. Ya. Intinya begitu saja teman-teman. Nah, mengenai caranya, bagaimana sih supaya indukan entok kita bisa bertelur dengan lancar? Tentu saja kita rawat dengan baik. Tentu saja kita kasih makan pakan yang kemudian mampu untuk menunjang mereka supaya bisa memproduksi atau produktif dalam memproduksi telurnya. Nah, pakan-pakan itu jenisnya apa saja? Di video saya kan sudah banyak sekali teman-teman ya. Di video saya sebelumnya itu sudah banyak sekali. Bahkan sudah berkali-kali saya review ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lagi ya, tetap tak kasih tahu di video ini ya, jenis pakan yang paling paten teman-teman dan sobat semua, paling paten kalau menurut saya teman-teman, supaya indukan entok ini kemudian lancar bertelur. Kalau teman-teman tinggalnya sama seperti saya di perkampungan atau di persawahan, silahkan teman-teman berikan saja keong sawah secara rutin, minimal 1 minggu 3 kali ya. Itu saja teman-teman dan sobat semua kalau dari pakan alternatif. Apalagi kalau kita kolaborasikan dengan yang namanya sentrat 9905, itu hasilnya bagus banget ya. Itu hasilnya bagus banget. Tidak hanya lancar bertelur, tapi produksi telurnya bisa bertambah menjadi lebih banyak.
dan saya sudah review di video saya sebelumnya untuk hasil dari uji coba memberikan pakan keong yang dikolaborasikan dengan Sentrat 9905. Ya, silakan dicek di video saya sebelumnya. Ya, jadi kita berbagi itu atas dasar pengalaman. Kita berbagi, kita memberikan sebuah video pada teman-teman ya, dengan maksud dan tujuan semoga video-video yang sudah saya share ini adalah video yang mengandung manfaat, terutama adalah untuk pemula peternak. Nah, sehingga dengan kita selalu belajar teman-teman dan sobat semua, kita selalu belajar bersama ya. Kita tidak boleh egois bahwa kita merasa paling hebat, paling pintar, paling segala macam ya. Dalam peternak itu tidak bisa begitu ya. Karena ilmu orang lain bisa saja kita pakai, kita terapkan. Bagaimana sih teori mereka setelah kita terapkan di peternakan kita? Kalau memang bagus kita ikuti ya, kita ikuti. Orang kita beternak itu yang penting bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan kok, bukan untuk pinter-pinteran ya teman-teman. Nah, sehingga teman-teman dan sobat semua, mudah-mudahan sharing kita kali ini ya adalah sharing yang mengandung manfaat, sehingga teman-teman nanti yang memang pernah mengalami kerugian dalam peternak entok pembibitan ya akan merubah ya cara-caranya supaya nanti kemudian tidak menjadi rugi lagi teman-teman. Ya, karena terus terang saja teman-teman dan teman-teman, saya juga pernah mengalami kerugian ya dulu sebelum saya memahami sekali tentang seluk-beluk perentokan. Tapi alhamdulillah seiring berjalan, karena getol ya, karena rajin untuk belajar bagaimana sih supaya indukan entok ini bisa memproduksi banyak telur supaya kita tidak rugi. Oh, begini caranya. Kemudian kita praktekkan. Ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih kurang percaya, silahkan dicek minimal yang ada di petarangan entok kita itu teman-teman dan sobat semua itu 15 ya, itu 15. Dan bahkan ada yang banyak sekali teman-teman dan sobat semua, itu 15 ya. Yang ini 15. Tapi mohon maaf ya teman-teman, nggak usah dibuka kayaknya mudah-mudahan teman-teman percaya, karena saya nggak mau mengganggu ya. Saya tidak mau mengganggu indukan entok ini dalam mengerami telurnya ya. Nanti takut bermasalah ya kalau dibuka sekali ya teman-teman. Nah, ini 15 teman-teman, dan ini juga 15, yang ini 15 ya. Dan kita akan kasih tahu lagi yang super banyak teman-teman dan sahabat semua, super banyak telurnya ini melebihi target, ada di kandang entok nomor 2 ya. Kita akan segera ke sini, kita lihat. Jadi supaya nanti teman-teman kemudian termotivasi ya dengan melihat video saya ini, teman-teman kemudian lebih semangat lagi untuk beternak. Nah, ini teman-teman dan sobat semua, kita akan lihat ya. Nah, ini silahkan dihitung sendiri teman-teman dan sobat semua ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang nampak aja sudah 13. Kemudian kita buka lagi, karena ini belum mengeram ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Nah, jadi dengan perolehan yang seperti ini teman-teman dan sahabat semua, tentu saja kita sebagai peternak pembibitan itu kemungkinan akan jauh dari kata-kata rugi ya. Nah, jadi kalau teman-teman dan sahabat semua menyimak video saya sebelumnya, bagaimana sih caranya supaya indukan entok mampu memproduksi banyak telur, silakan dicek di video saya sebelumnya ya. Sudah ada ya, sudah ada. Nah, jadi sudah kita hitung bersama ya teman-teman hasilnya ya. Jadi kalau kita ini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman pribadi, barulah kemudian kita share, kita supaya nanti video ini semakin bermanfaat, sehingga kita upload ya, kita share, kita berikan manfaat ini untuk teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman dan sobat semua, saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat, tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Sekali lagi, kesimpulan daripada video ini, bagaimana cara peternak entok pembibitan supaya tidak rugi. Kita fokus kepada bagaimana cara indukan entok ini kemudian supaya bisa produktif dalam memproduksi telurnya ya. Jangan kemudian kita fokus kepada gemuknya indukan entok ya. Sekian, sampai jumpa di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.